Ini untuk yang P3K, mohon karena P3K ini kompleks banget. Betul. Satu tadi soal linearisasi. Ya. Rencana untuk PTM semester 2 bagaimana? Sesuai surat edaran surat SKP 4 Menteri yang terbaru, itu memungkinkan untuk daerah-daerah yang level 1, 2 yang cakupan vaksinasi untuk kabupaten kotanya di atas 80, kemudian untuk yang manula, kemudian GTK-nya di atas 80 itu diperkenankan untuk PTM 100%. Kemarin kami mencoba membuat hitung-hitungan dan mengumpulkan data, Cimahi itu masuk level 2. Yang kedua, sebetulnya duanya sudah mendekati 1 lah ya. Yang kedua, cakupan vaksinasi Cimahi itu untuk semua level itu kan sudah 80% lebih. Kemudian untuk GTK, untuk guru dan tenaga pendidikan di kita itu sudah 90% lebih. Untuk SMA hitungan terakhir tadi ada di posisi 97. Untuk SD posisi terakhir tadi ada di 95. Kemudian untuk TK PAUD itu 90 seingat saya yang posisi terakhir. Kemudian untuk yang lansia juga semua sudah di atas 70. Berdasarkan parameter-parameter yang diatur di dalam SKP 4 Menteri, maka sebetulnya Cimahi untuk semester 2 sudah bisa menerapkan 100% PTM pertama, tetapi Waktunya Pak? waktunya dibatasi 1 hari itu 6 jam pelajaran. 6 jam pelajaran apa 6 kali 60 menit? 6 jam pelajaran. Oh, 6 Nah, pelajaran. cuma 6 jam pelajarannya nanti 1 JP-nya tinggal perlu kita putuskan apakah 30 menit ataukah 45 menit. Kemudian apakah 4 jam kemudian break 30 menit istirahat kemudian 2 JP gitu ya. Jadi 6 JP-nya itu ada istirahat. Kemudian ekstrakurikuler yang utama yang outdoor, contoh misalnya pramuka, baris berbaris atau paskib ya, atau yang lain misalnya Pembinaan olimpiade mungkin Pak yang seperti itu. Nah itu kemarin kan belum diizinkan, maka per Januari sebetulnya kemarin di Desember itu ada beberapa sekolah yang diizinkan. Contoh SMP Negeri 2 itu kan mendapatkan pos kinerja, di mana pos kinerjanya adalah untuk ekstrakurikuler. Maka ketika SMP 2 mengajukan untuk ekstrakurikuler bola di lapangan, kemudian yang seni kalau nggak salah dengan yang tata upacara bendera paskib itu diberikan izin agar bos kinerjanya bisa diterap. Kemudian ada beberapa sekolah juga yang mengajukan pramuka. Hanya mohon untuk sementara di awal-awal jangan dulu untuk kegiatan-kegiatan di luar. Misalnya persami atau misalnya pertandingan antar sekolah. Nah, tapi kalau kemarin kan jambore yang dilakukan oleh Warjab kita izinkan. Kalau untuk mata pelajaran PJOK Pak yang selama ini kan diperbolehkan kemarin di kelas, di kelas mungkin peragangan. Sekarang udah mulai keluar kelas. Apakah boleh nggak nanti untuk yang semester 2 misalkan ya Pak keluar gerbang misalkan? Itu yang harus kita tahan dulu sementara di dalam gerbang dulu tapi di lapangan. Kecuali tadi SMP 2 itu diizinkan untuk yang bola di lapangan di luar karena terkait dengan penyerapan bos. Bagaimana Pak pandangan Bapak kan sebentar lagi mungkin kita akan melaksanakan PTM semester 2 dengan yang dengar sekarang ini Pak yang terus varian Omicron itu yang sekarang 46 orang di Indonesia itu udah terjangkit, bagaimana pandangan? Kalau saya pada posisi optimis, tetapi keoptimisan saya tentu didasari pada data. Data di kita menunjukkan pada saat PTM awal kemudian dilakukan swab antigen untuk 3 kecamatan di puskesmas, pada saat itu kan tidak ada yang kena. Nah, kemudian masuk di bulan Oktober, kemudian kita swab secara acak, faktanya di utara cuma 1 orang guru yang kena.
Di tengah kemarin yang dites di SMP 1 juga waktu itu belum begitu banyak. Yang selatan memang kemarin agak banyak. Tapi ketika dikumulasikan jumlahnya kan cuma 2,3%. Artinya hanya setengah dari yang dipersyaratkan. Kan waktu itu 5%. Kalau di atas 5% disuruh tutup. Kita kan 2,3%. Jadi kemudian dikaitkan dengan data bahwa siswa dan guru di Cimahi cakupan vaksinnya sudah 90%, kemungkinan besar herd immunity sudah terbentuk. Tinggal guru-guru kan sekarang diminta juga untuk menyuntik booster gitu ya. Jadi saya yakin PTM 100% ini sama seperti kemarin ketika waktu Cimahi dianggap nekat untuk PTM mendahului daerah lain gitu ya, dengan hitungan waktu itu 33%, kemudian naik ke 50% gitu ya. Kan banyak yang pada saat itu masih ragu juga, tapi kita optimis pada saat itu sepanjang protokol kesehatan dijaga, diterapkan, itu insya Allah kita Alhamdulillah. Lalu selanjutnya Pak, kan nanti semester 2 ini berkaitan dengan penerimaan siswa baru itu kan kita ke berbasis zonasi. Kalau semester 1 itu kan masih ada boleh siswa yang kan kalau 100% otomatis PTM siswa wajib masuk. Berkaitan dengan input itu, Pak, saya mau bertanya pandangan Bapak tentang kualitas guru. Kualitas guru, tapi sebelum masuk yang ingin saya koreksi adalah tentang tadi. Apakah di PTM ini berarti tidak ada BDR lagi atau tidak ada PJJ lagi? Yang harus diingat adalah pertanyaan kami ke teman-teman di lapangan, cukupkah 6 JP PTM itu? Ataukah kalau kita mengacu pada kurikulum yang lama yang biasanya itu 1 hari itu misalnya 8 JP kurikuler. Ini belum plus ekstrakurikuler dan penugasan kan. Nah, 6 JP ini kan hanya yang tatap mukanya di kelas. Misal begini, sederhana saja, matematik biasanya seminggu berapa menurut kurikulum 5 jam. 5 jam. Kalau 6 jam, kemudian kita 5 hari kerja, total itu kan cuma 30 JP. Kalau dipakai matematika 5 jam, dipakai bahasa Indonesia 6 jam, dipakai IPA berapa jam? 5 jam. Nah, ada beberapa mata pelajaran yang nggak ketemu PTM. Otomatis hitungannya mestinya tidak demikian. Misal, matematik yang dari 5 jam, hitungannya 3 JP untuk tatap muka, 2 JP-nya mesti penugasan atau BDR atau apapun juga. Apakah itu misalkan kita mau melakukan BDR, apakah itu secara mandiri guru atau kita jadwalkan aja? Nah sekarang tugas siapa? Fungsi MBS itu harus dioptimalkan. Manajemen berbasis sekolah. Para kepala sekolah dan wakasek saya berharap mau tekar. Jadi harus total JP kalau misalnya kita sepakat kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 dengan pengaturan jumlah yang seperti itu, kan kita sekarang sudah dilatih dengan 2 moda. Moda PTM tatap muka, yang satu lagi moda online, moda BDR lah ya, entah itu online atau luring ataupun daring ini. Nah, jumlah kekurangan JP yang ada di PTM mestinya itu dikonversikan dengan ini. Dan kita dulu pada masa lalu itu pernah belajar begitu, bagaimana cara menghitung kokurikuler itu untuk melengkapi kurikuler gitu. Ya, jadi itu mungkin yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan wakasek. Dan itu mestinya distrukturkan. Nah, misalnya gini nih, matematik 3 JP ya. Matematik 5 JP. Matematik 5 JP, 3 JP PTM, 3 JP di kelas, 2 JP mestinya adalah penugasan di luar. Ya. Oh begitu. Iya. Agak tercerahkan untuk kedepannya, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan untuk PTM di semester 2 ini 100% bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Iya. Nah, selanjutnya Pak gini, berkaitan dengan guru ya Pak ya, banyak juga yang sekolah negeri maupun swasta yang sekarang masuk ke P3K. Nah, bagaimana Pak menurut Bapak penempatan P3K ini? Kebetulan di sekolah kami juga ada yang matematika masuk ke SD gitu Pak. Bagaimana tuh Pak? Nah ini kan tadi saya baru ngomong tentang bagaimana mengkonversikan atau menambah, jangan dianggap dengan 6 JP itu berarti selesai. Karena kalau itu pasti menurut saya pasti tetap terjadi loss learning. Ya, jadi kalau misalnya cuma 1 hari ada 6 JP yang distrukturkan tatap muka tanpa menghitung menambah 6 jam yang online, BDR-nya? Iya, saya baru itu. Nah, kemudian yang kedua tadi kan pertanyaan tentang bagaimana kualitas guru ya, yang existing
maupun plus yang tes P3K. Saya percaya hari ini guru-guru yang ada di Cimahi dan di seluruh Indonesia itu lebih lebih apa ya, lebih kreatif, lebih pengetahuannya lebih komprehensif dari zaman saya menjadi guru ya. Kenapa? Karena zaman saya menjadi guru kan informasi terbatas. Hari ini kan semua guru-guru muda itu bisa mengakses informasi dengan lebih leluasa. Kemudian dulu ketika zaman saya untuk bisa menambah ilmu itu hanya nunggu panggilan untuk diklat di apa namanya dulu sebelum ada MGMP itu di PKG gitu ya, dipanggil. Nah, sekarang kan banyak sekali pelatihan-pelatihan guru yang luring maupun online ya, Pak? daring ya, dari luring dan daring itu banyak. Jenisnya juga beragam, tidak ansih saya kimia hanya belajar kimia, saya pengen belajar broadcast, saya pengen belajar aplikasi, saya pengen apa, bisa luas. Pertama itu. Yang kedua, bagaimana dengan penempatan dengan persoalan linearisasi. Betul, Said. Nah, tentang matematika yang ada di itu. Yang harus diingat adalah kita sikapi juga tentang rencana pemerintah untuk kembali. Bukankah di SD juga ada matematika? Betul. Bukankah di SD ada IPA? IPS Bukan ya. cuma masalahnya sekarang itu kan tematik. Nah, setiap guru itu pasti punya kelebihan. Kita harus jujur. Saya dengan teman sekelas saya sama-sama mahasiswa kimia, itu pasti punya. Teman saya tahu kalau ngomongin biokimia saya jago, ngomongin kimia organik jago. Tapi begitu ngomongin kimia fisik, termodinamika, saya itu tenggelam gitu nih. Karena semua kita punya kelebihan. Ya syukurlah kalau ada guru yang bisa menguasai seluruh gitu ya. Tapi saya pikir jumlah yang seperti itu susah. Jadi kalau bagi saya, ketika ada guru yang berbasis matematika mengajar di SD, itu berarti kan untuk yang lain dia harus belajar ulang, tapi untuk matematikanya dia kan udah mumpuni apa ya? Artinya dia bisa menciptakan kelas siswanya itu jago di bidang yang dia kuasai. Bagaimana gitu ya? Kalau yang enggak, sementara kan siswa itu di dalam kelas itu enggak semuanya suka matematika. Misalkan kalau kecerdasannya dia di bahasa itu, bagaimana itu Pak solusinya? Misalkan untuk guru yang dia memang menguasai di bidang matematika. Misalkan ada yang dalam kecerdasan kan ada 9 kecerdasan. Satu misalkan logik, yang matematika itu ada language, yang bahasa, ada interpersonal. Yang bahasa misalkan anak suka bahasa, tapi gurunya matematika, di kelas itu cenderung matematika aja gitu. Artinya kan apalagi sekarang misalkan dengan Merdeka Belajar, artinya kita harus memfasilitasi siswa per individu memahami bagaimana cara belajarnya gitu kan Pak. Nah, bagaimana tanggapan Pak terhadap itu? Sebelum jawab, saya jawab dengan pertanyaan. Punya anak nggak di SD? Punya. Siapa yang ngajarin? Guru dan orang tuanya. Istri atau sendiri? Kadang ya kerja sama aja. Saya biasa ngajarin anak waktu SD SMP. Pada saat anak ada PR bahasa Indonesia, bisa nggak gitu? Bisa sih. Pada saat kita ada soal IPS, anak ngajarin bisa nggak? Bisa. Padahal seorang kimia kan. Ya. Tapi untuk level itu saya masih bisa. Termasuk matematik. Meskipun harus merefresh, membaca buku kembali, berjuang kembali gitu ya. Saya yakin bekal dasar, karena untuk bisa lulus di kuliah kita melalui pendidikan SD, SMP dan SMA. Mata pelajaran SMP, mata pelajaran SMA mungkin kita. Jadi ketika ada mungkin untuk yang sudah level SMA kita nggak bisa ngajari. Tapi sampai dengan SD, sampai dengan SMP mungkin kita masih bisa mengajari, karena pelajaran. Kemudian pelajaran di SD hari ini kan tematik juga ya, terpadu ya, juga, ya. Dan yang lebih penting sebetulnya kan kita guru semua sudah tahu bahwa konten itu bukan hal yang utama hari ini. Itu sebabnya orang mulai berpikir tentang literasi numerasi. Iya, betul. Jadi intinya kan bukan di banyak yang akhirnya larinya ke penyelesaian persoalan. Kontennya masalah ya, dalam kehidupan sehari-hari sambil gitu baca ya. gitu. Bukan saya merendahkan, tapi saya yakin pemerintah pusat tentu sudah memikirkan bagaimana yang IPA, yang matematik, yang bahasa Indonesia pun mengajari. Toh faktanya, punten pisan. Faktanya dulu teman-teman yang ngajar di SD semua bukan pergi SD juga. Ada juga yang matematika, ada yang bahasa Inggris juga, ada yang PKN juga ngajar di SD. Nah sekarang ketika itu dikembalikan,
Ya memang ada pertanyaan, kalau begitu buat apa saya sekolah PGSD gitu. Tapi ramainya kan waktu saat dulu Pak, ketika kita misalkan kuliah jurusannya misalnya saya matematika. Betul. Lalu ngajar dulu itu elektro misalkan. Semuanya harus linear, padahal pindah semuanya harus matematika sehingga sertifikasinya pun kalau tidak linear kan juga nggak dapat gitu ya Pak ya untuk tunjangan profesinya. Satu hal yang harus kita nikmati dalam hidup itu dinamis. Selalu ada perubahan kebijakan. Tinggal respon kita, sikap kita ketika perubahan itu terjadi. Apakah kita akan menolak atau kita beradaptasi dengan menggiring itu? berpikir kita Pak ya, bagaimana ke sana ya. Karena kita hidup bukan hari ini, kita hidup itu sejak masa lalu, dan di masa lalu kita itu punya pengalaman-pengalaman yang bisa kita gunakan untuk beradaptasi. Sekali lagi, ketika hari ini kebijakan pemerintah pusat membolehkan, jangan berpikir hanya di kita. Pernah nggak ngelihat kondisi guru di NTB? Pernah nggak ngelihat kondisi guru di sebuah kabupaten di Kalimantan? Pelosok gitu Pak ya? Ada nggak ketersediaan guru yang linear seperti itu? Iya betul. Saya waktu mengajar pernah sempat ngajar biologi atau temen yang guru biologi ngajar kimia karena guru kimianya tidak ada. Saya barangkali ada termasuk guru kimia yang pertama kali ditempatkan di sekolah saya. Terus kaitan dengan sekolah penggerak Pak, satu KKM apakah benar akan dihapuskan begitu? Terus ini kan kita kembali ke siswa, artinya kan ketika kita mengajar sebenarnya kan pelayanan nih Pak ya. Pelayanan terhadap siswa. Upgrade dari guru tersebut memahami bagaimana dia cara mengajar. Dalam yang saya pernah dengar Pak Nadiem ketika menjelaskan tentang guru sekolah penggerak dan guru penggerak pun, bahwa awal dan akhir itu ada di guru gitu. Bagaimana dia bisa memahami, bisa membantu siswa sehingga dia bisa mengoptimalkan siswa tersebut menjadi lebih baik lagi gitu. Kalau sekarang kan yang terjadi Pak, mungkin karena ada KKM, seolah-olah kita jadi malpraktik gitu. Mungkin. Nah, ini menarik ini terkait KKM. Di awal saya menjadi kepala dinas itu sangat rasa gitu terkait KKM. Pada saat itu secara nasional itu ada edaran, selain SKB 4 Menteri, itu ada edaran yang membolehkan guru-guru itu untuk mengajar menggunakan kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu hanya esensial saja. Betul. Konsekuensi dari penggunaan kurikulum darurat adalah otomatis apa yang ditetapkan sebagai KKM itu menjadi tidak akan ada. Kenapa? Kan semua materi sudah direduksi. Betul. Terus ketuntasan minimalnya itu sampai di level apa harusnya kan berubah. Pada saat itu nggak dirubah. Iya. Kemudian kurikulumnya, materinya dirubah. Pertama itu. Yang kedua, pada saat itu Cimahi bikin heboh karena saya merilis angka-angka berdasarkan fakta di lapangan. Guru-guru enggan memberi nilai kepada anak-anak karena anak-anak pertama tidak ngumpulin tugas. Betul. Tidak ikut ini, kemudian nilainya harus di atas KKM dan seterusnya, sehingga lebih baik memilih menunda memberi nilai. Betul. Saya mengatakan waktu itu kalau ini terus terjadi maka banyak anak Cimahi yang tidak naik kelas, dan itu menjadi heboh. Padahal teknik pemberian nilai pada saat itu di masa COVID itu pun sudah sangat fleksibel, boleh hanya memberi tugas. Mengapresiasi anak mengikuti pelajaran pun sudah dikonversikan dalam bentuk penilaian, tapi guru-guru enggan karena masih tadi berpegang pada regulasi yang sebelumnya, yang lama. Nah itu yang terkait dengan pendapat saya terkait dengan KKM. Sampai ada pertanyaan gini, kan surat edaran itu sudah terbit, kenapa teman-teman guru tidak mau memberi nilai gitu? Kenapa masih tetap berpedoman pada itu? Kan kementerian sudah memberi kemudahan gitu. Nah, itu yang pada saat awal saya menjadi kepala dinas sampai akhirnya rame kan. Nah, akhirnya alhamdulillah di ujung-ujung teman-teman guru mulai bisa memahami bagaimana cara memberi nilai. Hanya karena KKM itu regulasinya belum dihapus, jadi tetap saja cara memberi nilainya masih pada KKM. Mungkin sampai saat ini ya. Sampai saat ini karena waktu saya didatangi oleh
KPAI, kemudian diajak komunikasi oleh kementerian, saya tetap kalau bisa regulasinya dulu yang dirubah gitu ya. Nah, saya belum lihat secara utuh kurikulum yang desain kurikulum yang baru yang 2020 2022. Nah, terkait dengan guru penggerak, konsepnya kan sebenarnya bagus. Bagaimana guru-guru itu bisa mengupdate dirinya mengikuti sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zamannya. Hari ini tuntutan guru berbeda dengan ketika saya menjadi guru. Sudah nggak zaman lah misalnya guru, misalnya ada anak berpendapat, kemudian guru menyalahkan. Saya sering mengatakan guru jangan menjadi sumber kebenaran. Betul. Itu kemana-mana, karena kalau guru sudah menjadi sumber kebenaran akhirnya menutup kebenaran yang lain. Padahal Ya, hakikat ilmu sendiri itu kebenarannya itu relatif, bukan mutlak. Tapi sekarang Pak, mungkin untuk generasi sekarang itu generasi alpha gitu ya, anak-anak zaman Ya, sekarang ya, generasi alpha. Saya bisa katakan bahwa anak-anak zaman sekarang itu adalah secara teori itu dia lebih baik mungkin dari gurunya, karena sumber bacaan pun banyak dari media sosial gitu kan, dari TikTok, dari Instagram, banyak dari media sosial lainnya. Sehingga ketika kita berbicara masalah karakter, mereka mungkin tahu itu masalah karakter. Sekarang penerapannya di sekolah, mungkin satu adalah catatan penting, suri teladan dari guru tersebut, mungkin apa ya, tentang suri teladan dari guru tersebut. Menurut Bapak, dari berita-berita sekarang yang terjadi di media sosial itu kan sekarang banyak kekerasan seksual, masa pendidikan itu ada kekerasan kekerasan seksual, ada perundungan, ada satu lagi intoleransi. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal itu? Kalau betul, jadi miris sih mendengar kemarin, tapi akhirnya menjadi memberi sanksi yang tidak tepat juga. Misalnya gini, kejadian yang populer lah yang kemarin di Bandung, itu kan akhirnya mendiskreditkan agama tertentu. Tanpa sadar juga kita mendiskreditkan lembaga pendidikan itu, gitu ya. Padahal itu kan jelas kesalahan dan tidak merepresentasikan semua komunitas itu. Misalnya kemarin yang kejadian yang di kebetulan di Bandung, di kota Bandung. Dan apakah kejadian itu yang pertama dan yang terakhir? Nggak juga. Sebetulnya banyak juga kejadian seperti itu dan sekarang mulai murudul. Iya, murudul, pada munculan anak usia 14 tahun, segala macam. macam. Yang terakhir kemarin yang dijual di aplikasi dan seterusnya. Apakah sebelum itu juga tidak ada? Tapi tidak viral. Mungkin lebih di blow up sekarang ya, Pak. Enggak di blow up, tidak viral. Jadi dari masa ke masa kejadian itu ada. Kemudian tentang bullying, tentang perundungan, apakah hanya untuk SD saja, untuk SMP saja, untuk SMA saja, perguruan tinggi? Itu kan juga dulu yang paling disalahkan adalah perguruan tinggi yang semi militer, yang kedinasan, perundungan senior ke junior karena ada korban jiwa dibesar-besarkan. Kemudian artinya sejak dulu sebetulnya ada. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak selama dulu sekolah pernah nggak mengalami perundungan itu? Kalau jujur iya. Hampir semua kita mempunyai pengalaman perundungan. Tapi sekali lagi kembali ke misal begini nih. Dimintain uang saku. Dipalak kalau zaman sekarang mah. Dipalak lah ya, dipalak. Itu kan terjadi di semua tempat. Di semua zaman. Tapi apakah sampai membuat saya tidak mau masuk sekolah? Bukan saya melegalkan perundungan, kan? Anak saya termasuk juga yang waktu SD itu perundungan. Nah, saya kebetulan di SD ikut sekolah ibu, jadi aman dari perundungan. Waktu di SMP, saya satu SMP dengan kakak saya, kemudian banyak saudara-saudara. Tapi kan tetap hanya ketika ada pelindung itu, ketika di kelas minimal perundungan kecil lah. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, jangan sampai terjadi perundungan di sekolah. Kemudian saya pun di STM, di SMK ya. SMK juga budaya itu ada gitu ya, budaya itu ada. Nah, sebenarnya tugas sekolah, tugas guru itu adalah mencegah sekecil mungkin dan tidak ada toleransi untuk perundungan di sekolah gitu ya. Kemudian termasuk intoleransi. Intoleransi juga kalau sekolah hari ini di sekolah negeri itu kan inklusif. Bukan hanya intoleransi terhadap ras, agama, tapi juga terhadap termasuk
kita harus toleran terhadap orang yang berkebutuhan khusus. Ya Jadi inklusi ya Pak ya. inklusi. Jadi dengan sekolah inklusi kayak gini kan harapan kita sebetulnya anak lebih bisa menerima kondisi orang lain dari semua aspek. Dari aspek fisiknya, dari aspek mentalnya, dari aspek kepercayaannya. Nah, saya seru nih bertanya tentang inklusi. Waktu kemarin waktu PPDB itu kan kita maksimal 3 ya Pak, boleh menerima untuk siswa inklusi ya Pak ya. Sementara kita di sekolah sebenarnya untuk yang SMP gitu tidak ada yang khusus memang ahli di bidangnya. Apakah ada kriteria khusus misalkan kalau yang inklusi ke sekolah negeri atau sekolah umum itu kriterianya harus ada dari profesional tertentu menyatakan bahwa dia udah layak gitu. Apa seperti itu atau bebas boleh siapa saja yang dia inklusi boleh masuk aja. Apa bagaimana Pak kriterianya kira-kira? Ada pedoman tentang sekolah inklusif. Kemarin SD sudah di SD kemarin kita mendatangkan narasumber untuk. Jadi gini, pendidikan inklusif di Indonesia itu yang awal-awal sekolah uji cobanya kan sebenarnya di Cimahi. Bukan hanya Cimahi, Jawa Barat itu ada Cimahi, ada Bogor, ada Sukabumi dan seterusnya. Memang di masa itu sekolah-sekolah negeri tertentu saja yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Kemudian ada pendampingan dari SLB yang terkait. Misalnya kalau ada anak yang low vision, maka pendampingannya oleh SLBA. Kemudian ada anak yang misalnya mengalami keterlambatan belajar, maka ada pendampingannya. Kemudian ada anak yang punten tuna laras misalnya ya, yang ini ya kan di sini ada SLB juga yang untuk laras. Nah, di masa lalu seperti itu. Kemudian kesini-sini kan terus berubah. Ya, betul. Nah, harapannya sebetulnya semua sekolah itu jangan eksklusif, tapi justru inklusif. Tidak untuk orang kaya saja, tidak untuk orang pintar saja, tapi semua anak dengan cara tertentu. Itu sebabnya metode penerimaan sekolah tidak menggunakan NEM lagi, tapi menggunakan zonasi. Bukan berarti anak tidak pintar diakui, tidak diakomodir lewat jalur prestasi. Jadi harapan saya sebetulnya kami di Dinas Pendidikan semua sekolah itu tanpa kecuali harus bergerak menjadi sekolah, didorong untuk menjadi sekolah inklusif. Adapun misalnya ada di sekolah ini yang anak berkebutuhan khusus, dari kebutuhan khususnya apa nanti disandingkanlah dengan SLB yang bisa memberi advice ke sekolah. Artinya mutu pendidikan itu hak untuk semua anak juga Pak ya? Mengikuti pendidikan yang bermutu dan merata itu menjadi hak semua. Betul. Gitu. Nah, jadi sekolah juga harus menuju ke sana lah. Yap. Terima kasih Pak untuk kehadiran hari ini, atas waktunya. Sukses terus buat Bapak, sehat selalu, dan doakan kami juga di sini podcast SMP Negeri 1 Cimahi selalu sukses dan jaya ke depannya. Amin. Ya. Boleh ngasih satu pesan? Boleh. Ini untuk yang P3K, mohon karena P3K ini kompleks banget. Betul. Satu tadi soal linearisasi. Ya. Yang berubah. Tadinya menganggap ya udah SD untuk pakai SD. Di SMP juga sama, tapi ternyata ada perubahan. Mohon ini disikapi dengan bijaksana, tidak menimbulkan gesekan. Rezeki orang sudah ada yang mengatur. Kita mau jadi apa sebetulnya sudah lama ditentukan. Betul. Kemudian yang kedua, semua sekolah juga harus saling menerima. Karena tadi guru sini Pak ditempatkan di SD gitu ya. Kemudian ada guru sini ditempatkan di SMP 10. Atau nanti justru ada dari guru mana malah diterima di sini. Iya. Kalau bisa barter saja Pak. Mohon untuk masing-masing saling menerima dan memikirkan kepentingan yang jauh lebih besar. Siap. Dan tadi saya ketemu dengan kepala SD swasta. Di kepala SD swasta juga menyampaikan keluhan. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman yang asalnya ex honor K2. Beliau mengatakan, Pak, alhamdulillah saya diterima. Tapi teman-teman saya masih banyak yang tidak terima. Mohon waktunya Bapak untuk ini. Keluhannya bisa saya tebak. Pasti ketakutan dengan mekanisme ini. Tahap 1 tidak masuk, tahap 2 tidak masuk, yang masuk orang lain saya mau kemana gitu ya. Jadi nanti insya Allah Dinas Pendidikan akan dengan para kepala sekolah tentu akan mendiskusikan ini
mencoba memetakan kembali mana honorer yang masuk dari negeri, mana yang swasta, penyebarannya seperti apa, kemudian dari sekolah mana yang bukan tereliminir ya, kursinya diisi oleh temannya yang lain gitu. Sehingga harus dipikirkan nanti duduknya di mana, ngajarnya di mana gitu ya. Nah, itu harus duduk bersama supaya semua bisa memberikan peran ya. Yang P3K yang diterima alhamdulillah, tapi yang tidak pun tetap harus optimis untuk mengajar gitu ya, untuk memberikan pengabdian terbaiknya. Insya Allah kami tidak lepas begitu saja, tapi juga memikirkan. Dan ini sudah saya sampaikan ke kepala SMP, ke kepala SD, kita nanti duduk bersama untuk memetakan kembali, kemudian melakukan redistribusi, pendistribusian kembali. Dan bisa saja kayak kejadian yang dulu, begitu masuk ke sini meskipun itu sudah benar, ternyata existing ada yang baru pindahan masuk gitu kan. Jadi nanti juga harus dipikirkan siapa yang harus mengalah, harus mau ditempatkan di tempat lain. Dan contoh misalnya tahun kemarin nih, kita punya pengalaman sebenarnya tahun 2000. Tahun 2000 itu pengangkatan P3K, penempatan P3K itu bersamaan dengan pengangkatan CPNS. CPNS betul. CPNS 2020 itu bersamaan penempatannya dengan P3K hasil seleksi 2019. Yang dari K2 itu yang dari K2. Pada saat itu ada kejadian kan akhirnya di satu sekolah dapat guru yang sama. Dan di existing di situ ada. Kalau nggak salah itu ada 16 guru yang terdampak dari 10 sekolah. Dan akhirnya kita duduk bersama, yang senior wayahna ngalah gitu. Jadi waktu itu kan sempat saya tanya sudah berapa lama jadi PNS. Ini kasihan ini. Baru jadi PNS-nya teh baru beberapa hari. Ini pun masih calon gitu nih. Coklah kasihan, beri kesempatan dulu ini. Akhirnya dipilih, misal ada akhirnya yang dari guru SMP 2 PKN pindah ke SMP 10. Kemudian ada yang dari Cirende pindah kemana. Kemudian dari SD Cibeber masuk ke SMP 8 begitu ya. Ya alhamdulillah bisa teratasi. Tetapi memang jumlahnya ini luar biasa. Yang akan terdampak ribuan. Kuota kita memang 500, yang diterima 500, yang ikut tesnya berapa? Artinya yang terdampak dari seleksi P3K ini sebetulnya adalah ribuan. Belum lagi kita harus memikirkan juga teman-teman yang di tenaga administrasi. Iya betul Pak tuh. Karena sepanjang PP mengatur P3K itu hanya untuk mengisi formasi JF dan JPT, maka untuk yang tenaga administrasi sampai hari ini belum terbuka peluang untuk. Itu tahun 2022 pun sama Pak? Kan PP-nya belum berubah. Bahwa P3K itu untuk. Tapi ada nggak kemungkinan ke depannya seleksi CPNS? Sepanjang PP-nya masih bunyinya begitu. Jadi untuk yang tenaga administrasi mau tidak mau bersaingnya melalui seleksi CPNS. Untuk yang CF guru seleksinya otomatis melalui P3K. Tapi kebijakan sekali lagi itu bisa berubah. Jadi harapan saya sekali lagi kepada semua satuan pendidikan, semua tenaga kependidikan yang ada di Satuan Pendidikan Sekota Cimahi, mohon dengan keberadaan P3K ini jangan tercerai-berai, malah justru untuk menguatkan silaturahmi, masing-masing jangan saling menonjolkan egonya, tapi kita harus berpikir satu kotak gitu ya, jangan mikirin yang penting sekolah saya selamat deh, sekolah lain duka itu urusan bapak. Nah nggak boleh begitu, tapi kita harus, karena kita satu keluarga. Dari kemarin saya sudah mengingatkan terus ke kepala sekolah, jangan sampai nanti setelah SK turun terjadi pertumpahan darah. Bukan pertumpahan darah, tapi terjadi terjadi apa ya, terjadi kerusuhan yang tidak penting gitu ya. Mari kita fokus saja untuk mulai mendidik anak bangsa, mulai menyiapkan untuk pembelajaran tatap muka mulai semester. Ya, itu aja harapan saya. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak atas kehadirannya ke podcast SMP Negeri 1 Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.